Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Afandi. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi saya dengan teman-teman mengenai Tanah Molisol, di mana makalah ini disusun oleh Sultan Afandi, Randi Romadoni, Budiansah, Ahda Fikih Nugraha, dan Deni Ramadan. Program studi D3 Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit, Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi, tahun ajaran 2020-2021. Tanah didefinisikan sebagai material yang terdiri dari agregat butiran mineral-mineral padat yang tidak tersementasi atau terikat secara kimia satu sama lain dan dari bahan-bahan organik yang telah melapuk, yang berpartikel padat, disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong di antara partikel-partikel padat tersebut. Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya akar sebagai penopang tumbuhnya tanaman dan penyuplai kebutuhan air dan udara. Tinjauan pustaka, tanah yang mempunyai horizon atau lapisan permukaan berwarna gelap yang mengandung bahan organik yang tinggi. Tanah ini akan kaya kation-kation basa. Oleh karena itu, tanah ini juga tergolong sangat subur. Tanah Molisol terjadi di sabana dan lembah gunung seperti Asia Tengah atau Great American Great Plains. Lingkungan ini secara historis sangat dipengaruhi oleh api dan peduturbasi yang berlimpah dari organisme seperti semut dan cacing tanah. Diperkirakan pada tahun 2003 hanya 14-26% ekosistem pada rumput masih tetap dalam keadaan relatif. Pembahasan pengertian tanah molisol. Kata molisol berasal dari kata molis yang berarti lunak. Tanah ordo molisol ini merupakan tanah dengan tebal epipedon lebih dari 18 cm yang berwarna hitam atau gelap. Kandungan bahan organik lebih dari 1%, kejenuhan basa lebih dari 50%. Tanah molisol terbentuk di daerah semi kering hingga semi lembab, biasanya di bawah penutup padang rumput. Mereka paling banyak ditemukan di garis lintang pertengahan, yaitu di Amerika Utara sebagian besar, di sebelah timur Pegunungan Rocky, di Amerika Selatan, di Argentina atau Pampas, dan Brazil, di Mongolia dan stepa Rusia. Sifat atau ciri utama tanah molisol. Yang pertama, tanah molisol memiliki kedalaman bahan organik tinggi, tanah permukaan yang diperkaya nutrisi atau horizon, biasanya antara kedalaman 60 dan 80 cm. Adapun sifat fisik tanah molisol, yang pertama memiliki warna gelap, chroma value kurang dari 3,5 atau lembab, dan kurang dari 5,5 atau kering. Yang kedua, struktur gembur, tidak keras, berbentuk prisma, tekstur halus sampai sedang. Adapun sifat kimia tanah molisol, yang pertama pH sedang sampai alkali, memiliki kejenuhan basa lebih dari 60%. Pembentukan tanah molisol. Proses pembentukan tanah yang terpenting adalah melanisasi, yaitu proses pembentukan tanah berwarna gelap. Karena penambahan bahan organik, proses ini sebenarnya merupakan kumpulan beberapa proses. Yang pertama, proliferasi akar rumput, yaitu ke dalam profil tanah. Yang kedua, pelapukan bahan organik di dalam tanah membentuk senyawa-senyawa yang stabil dan berwarna gelap atau polisakarida dan liat. Yang ketiga, pencampuran bahan organik dan bahan mineral tanah karena kegiatan organisme seperti cacing, semut ronden, dan lain-lain sehingga terbentuk kompleks mineral organik yang berwarna kelam. Yang keempat, eluviasi dan iluviasi koloid organik dan beberapa koloid mineral melalui rongga-rongga tanah sehingga terdapat selaput bahan organik yang berwarna hitam di sekeliling struktur tanah.
Yang kelima, pembentukan senyawa ligoprotein resisten sehingga warna tanah menjadi hitam meskipun telah lama diusahakan untuk pertanian. Selanjutnya, persebaran tanah molisol. Molisol banyak ditemukan di daerah Amerika bagian utara tengah dan Eropa bagian tenggara seperti Rusia, Hongaria, Bulgaria, dan Rumania. Di Indonesia, molisol ditemukan umumnya di daerah berbukit kapur. Adapun usaha pertanian yang cocok untuk tanah molisol. Tanah molisol banyak diusahakan seperti tanaman palawijaya, sayuran, tanaman semusim, dan beberapa tanaman tahunan. Tanah ini dikatakan subur karena mengandung bahan organik, kejenuhan basa yang tinggi, tapi intensitas pengolahannya masih rendah. Karena tanah ini terbentuk di daerah dengan curah hujan rendah dan iklim kering, sehingga untuk tanaman semusim dilaksanakan pada musim hujan saja. Pada daerah dengan pengairan baik, tanah ini dapat diusahakan sepanjang tahun. Cocok untuk usaha budidaya tanaman semusim yang memiliki akar pendek seperti jagung, kacang tanah, dan padi. Adapun permasalahan pada tanah molisol. Di Indonesia, molisol umumnya ditemukan di daerah berbukit kapur, subordo rendol. Sehingga karena tanah bersulum dangkal, penggunaannya cukup terbatas. Adapun faktor-faktor kendala tanah molisol, yang pertama intensitas pengolahannya dan pemanfaatan relatif masih rendah. Yang kedua, biasanya adanya kontak titik yang ditemukan pada kedalaman kurang lebih dari 50 cm. Nah, ini selanjutnya perbaikan tanah molisol. Perbaikan tanah molisol adalah banyak tanah molisol yang bersulum dangkal, maka diperlukan tindakan konservasi dengan menanam tanaman yang mempunyai perakaran dangkal, tetapi tumbuh permanen seperti padang rumput. Adapun cara perbaikan tanah molisol, yang pertama, memanfaatkan tanah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan dan dengan ilmu yang jelas. Yang kedua, budidaya tanaman semusim yang akarnya tidak lebih dari 50 cm. Nah, setelah menyampaikan semua mengenai tanah molisol, dapat saya simpulkan bahwa tanah adalah lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya akar sebagai penopang tumbuhnya tanaman dan penyuplai kebutuhan air dan udara. Tanah juga secara kimiawi berfungsi sebagai gudang dan penyuplai hara atau nutrisi, senyawa organik dan anorganik sederhana dan unsur-unsur esensial seperti N, P, K, Ca, Mg, S, Cu, Zn, Fe, Mn, B, dan Cl. Tanah molisol terbentuk di daerah semi kering hingga semi lembab, biasanya di bawah penutup padang rumput. Adapun perbaikan tanah molisol adalah banyak tanah molisol yang bersulum dangkal, maka diperlukan tindakan konservasi dengan menanam tanaman yang mempunyai perakaran dangkal tetapi tumbuh permanen seperti padang rumput. Baik, sekian hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.